Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi di Football United ringan amatiran ala gua. Terima kasih yang sudah bergabung tadi di live review pertandingan antara Brighton menghadapi Manchester United. Skor kita sudah tahu sama-sama 1-0. Drama di menit-menit terakhir, penalti di menit-menit terakhir. Pertandingan yang menurut gue sebenarnya ketat ya. Bahkan mungkin hasil seri itu adalah yang adil. Tapi ya inilah sepak bola. Segalanya sangat mungkin terjadi. Sekitar 2 musim yang lalu di stadion yang sama, Manchester United yang mendapatkan penalti di menit-menit akhir, Bruno Fernandes menjadi penentu kemenangan. Kali ini Alexis McAllister yang menjadi penendang penalti dan membawa Brighton unggul 1-0 menghadapi Manchester United. Dan seperti biasa setelah pertandingan ada komentar dari Erik ten Hag terkait dengan hasil tersebut. Erik ten Hag mengatakan kita harus tetap fokus. Erik ten Hag mengatakan Manchester United harus lebih klinikal, harus lebih tajam di pertandingan-pertandingan selanjutnya, dan juga harus lebih fokus di lini belakang terkait dengan kekalahan menghadapi Brighton. Disebutkan di situs manunited.com, sebenarnya Manchester United ini punya lebih banyak peluang, bahkan peluang yang lebih bagus di Stadion Amex, terutama di babak pertama dengan Anthony Martial dan juga Bruno Fernandes. Semuanya ini sangat dekat untuk bisa mencetak gol. Tapi tentu saja menit permainan hampir selesai, bahkan hampir saja seri 0-0, tapi handball dari Luke Shaw dan juga penalti dari Alexis McAllister ini yang menjadi pembeda di pertandingan tadi. Erik ten Hag mengatakan, saya pikir di menit pertama kita menciptakan peluang yang sangat bagus, tapi kita tidak mencetak gol. Jadi kita harus bisa lebih klinikal, kita harus bisa lebih tajam di peluang-peluang yang kita dapatkan di babak pertama. Lalu di dalam menyerang, kita juga menderita peluang-peluang dari lawan ya, dan kita juga memberikan peluang yang tidak bisa kita maksimalkan dari tim kita sendiri. Lalu juga akhirnya kita memberikan mereka gol yang seharusnya itu tidak bisa terjadi. Ini tidak bisa terjadi. Ini mungkin kekurangan fokus sedikit ya, tapi kita juga tidak beruntung. Karena ini sebenarnya bukan free kick ketika dari corner itu terjadi. Jadi menurut Erik ten Hag seharusnya itu bukan corner ya. Tapi ya Anda tidak bisa kembali lagi karena pertandingan sudah selesai ya kan. Dan ini yang harus kita lakukan di hari Ahad. Jangan kehilangan fokus. Kita memiliki peluang yang bagus dari Anthony Martial, Marcus Rashford, dan juga Casemiro. Mereka semua menciptakan peluang-peluang dan harusnya satu itu bisa masuk. Setidaknya satu itu bisa masuk. Saya tidak punya kekhawatiran. Ini tentang bagaimana tetap fokus dan kita seharusnya tidak kehilangan fokus di akhir-akhirnya. Lalu seharusnya kita bisa mengambil poin tersebut ya, dan akhirnya kalau Anda tidak bisa memenangkan hal tersebut karena Anda tidak bisa menciptakan gol dari peluang-peluang yang Anda ciptakan, harusnya Anda tidak kalah. Ya gue sepakat. Tadi gue pikir juga akan berakhir seri, dan bahkan tadi di awal gue katakan mungkin yang adil adalah seri, melihat bagaimana dinamika dan juga intensitas pertandingan tadi. Kedua tim sama-sama kesulitan untuk mencetak gol dengan alasannya masing-masing. Dan ya golnya juga kehilangan fokus, kekurangan fokus, gue sepakat sih dengan hal tersebut. Pertanyaan tentang free kick, saya melihatnya itu merupakan handball, dan mungkin dia ini sebenarnya tidak kehilangan keseimbangan ya, artinya Luke Shaw. Mungkin dia mendapatkan dorongan dari belakang, tapi saya tidak bisa melihat karena ada banyak pemain di sana. Kemarahan saya adalah tentang free kick sebelumnya. Karena itu sebenarnya bukan sebuah tendangan bebas, bukan sebuah free kick antara Luke Shaw kepada Enkiso. Dan terlalu banyak tackle yang buruk malam ini. Dan tidak ada pelanggaran di sana. Tapi itu tidak dan itu sebenarnya fair yang blok ya, dan itu seharusnya pelanggaran Erik ten Hag. Jadi Erik ten Hag juga mempertanyakan soal masalah wasit ya. Gua singgung tadi di review juga.
setidaknya dicek lah menurut gue tadi, karena terlalu banyak insiden, terlalu banyak momentum. Mungkin tidak semuanya sih, tapi menurut gue ada beberapa momentum paling tidak ataupun juga insiden yang setidaknya bisa dicek dulu lah di VAR. Tapi tadi tidak sama sekali loh menurut gue, dan ini kan memberikan kesan ya jadinya tidak balance begitu ya antara keputusan yang diambil oleh wasit untuk tuan rumah maupun juga tim tamu. Ya, saya telah melihat bagaimana situasi fisik di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kita masih punya level yang tinggi, kita juga berperforma sangat bagus ya. Jadi kita masih tetap bisa naik ke atas. Di 5 pertandingan terakhir, kita memiliki 4 kemenangan dan 1 draw. Kita sebenarnya berada di posisi yang bagus, kita berkembang. Tapi ini masih lama, masih jauh, kita harus tetap fokus. Kita memiliki semuanya di tangan kita sendiri. Kita harus bisa bounce back, kita harus bisa kembali. Kita harus bisa mengambil pelajaran malam ini, dan kita harus terus bergerak, dan kita pergi ke West Ham. Dan kita harus bisa kembali lagi, kita harus bisa bounce back. Ya, sepakat gue, kekalahan seperti ini, di momentum-momentum krusial seperti ini tentu saja menyesakkan ya bagi fans, dan gue yakin juga bagi para pemain, dimana gue melihat pemain tadi sebenarnya berjuang paling tidak untuk bisa mendapatkan sesuatu dari Amex Stadium, paling tidak bisa mendapatkan 1 poin. Karena tadi gue berpikir kalau seandainya Manchester United bisa mendapatkan 1 poin saja, itu udah merupakan hal yang bagus melihat situasi di papan klasemen, bagaimana head to head dengan Brighton, melihat juga bagaimana penampilan Brighton musim ini, melihat juga penampilan away Manchester United musim ini. Jadi tadi kok seandainya sekali lagi bisa seri saja sudah merupakan hasil yang masif menurut gue. Tapi ya kalah is kalah ya. Sekarang yang penting adalah bagaimana Manchester United tetap fokus di pertandingan-pertandingan selanjutnya, jangan terlalu terefek ya. Mungkin kalau gue bisa bilang pemain Manchester United jangan terlalu banyak lihat sosial media, karena fans ini suaranya macam-macam ya dengan amatiran ala gue. Sementara Manchester United yang dibutuhkan adalah konsentrasi, fokus, dan juga mental yang tetap bisa positif. Itu menurut gue yang paling penting. Ini belum berakhir ya. Segalanya masih sangat mungkin terjadi. Manchester United masih sangat mungkin bisa lolos ke Liga Champions musim depan. Tinggal bagaimana ya bisa bounce back. Dan Manchester United selama ini menurut gue sejauh ini juga di musim ini bisa bounce back dari kekalahan-kekalahan yang mereka derita. Dan itu yang gue harapkan di pertandingan selanjutnya menghadapi West Ham di hari Ahad malam waktu Eropa. Sekali lagi ini hasil yang tidak menyenangkan tentu saja, kalah dengan seperti ini. Tapi ya sekali lagi inilah sepak bola. Yang terpenting adalah bagaimana tetap positif. Sekali lagi ini masih belum selesai, gue ingatkan lagi. Ya kita lihat bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Erik ten Hag beserta dengan skuad Manchester United di pertandingan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sudah cukup larut di sini, waktunya gue istirahat. Gue doakan semua Sobat Football United sehat-sehat selalu sekeluarga. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.